Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Wangsa Alemu dan Kicaran Laleyan sudah memperoleh kata sepakat. Mereka bermaksud menyerahkan Meisin kepada perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari. Malam itu juga, Kicara Laleyan bermaksud menemui Mantri Segara Winodan di kota Singasari. Sementara Wangsa Alemu ditugaskan menjagai Meisin di rumahnya. Malam semakin larut. Desa Toyorungun diliputi kesunyian. Bulan yang sudah tua timbul tenggelam di balik mega, membuat suasana malam menjadi seperti bagian dari sebuah cerita dongeng. Rumah Wangsa Alemu pun sudah sejak tadi terlelap dalam mimpi. Mendadak pintu ruangan tidur Nyai Sepang terbuka, dan nampak sebuah bayangan berjalan mengendap-endap. Sampit, buka pintunya, Sampit. Buka pintunya cepat. Sampit, buka pintunya. Buka pintunya, Sampit. Gusti Putri. Ada apa, Gusti? Aku mau bicara sebentar denganmu, Sampit. Aku butuh bantuanmu. Ya. Cepat, kau berpakaian dulu. Aku tunggu di serambi samping. Iya, baik Gusti Putri. Loh. Kok bisa begitu ya? Wah. Ini bisa merembet kemana-mana, Gusti Putri. Iya, memang.
Kehadiran Nona Mesin di rumah ini memang bisa berakibat buruk bagi kita semua. Nona Mesin? Oh, jadi dia sebenarnya bernama Mesin? Ya. Mesin itulah nama aslinya. Waduh. Kasihan sekali ya Nona Mesin itu. Seorang wanita, mana sedang hamil, tapi harus hidup terlunta-lunta seperti itu seorang gelandangan saja. Apalagi dia harus berlarian ke sana kemari, mencari tempat persembunyian untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Kediri. Wah. Tidak sangka ya. Iya, memang menyedihkan sekali nasibnya, Sampit. Aku seringkali melihat seorang wanita hidupnya menderita. Tapi tidak seperti Nona Mesin ini. Iya. Karena itu aku bermaksud menolongnya, Sampit. Menolongnya bagaimana, Gusti Putri? Apa maksud Gusti Putri? Rupanya kau masih belum jelas juga. Iya, belum. Begini, Sampit. Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jara Lalean sudah memperoleh kata sepakat. Mereka berdua bermaksud menyerahkan Nona Mesin ke tangan pemerintah Kediri. Ya ampun. Mengapa begitu, Gusti Putri? Apa Tuan Wangsa Alemu dan Ki Jara Lalean tidak kasihan melihat nasib seorang wanita seperti Nona Mesin itu, Gusti? Kok sampai hati mereka berbuat begitu? Karena mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Oh, jadi ada hadiahnya, Gusti Putri? Iya, ada. Pokoknya, barang siapa yang bisa menemukan Nona Mesin dan menyerahkannya ke tangan pemerintah Kediri akan mendapat hadiah 400 ringgit. Maaf, Gusti Putri. Kalau misalnya Nona Mesin bisa ditangkap, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah Kediri? Ya, tentu saja dia akan segera diajukan ke sidang pengadilan. Karena dia terlibat peristiwa pembunuhan berdarah terhadap prajurit-prajurit Kediri. Dan kemungkinan besar, dia akan dihukum mati, Sampit. Mungkin saja dia akan dihukum picis di tengah alun-alun kota Kediri. Waduh. Ya ampun, Gusti Putri. Kasihan sekali kalau begitu. Lalu, apa yang akan Gusti Putri rencanakan? Begini, Sampit. Kita harus menolong Nona Mesin. Kita harus bisa membawa Nona Mesin keluar secara diam-diam dari rumah ini. Malam ini juga. Begini, Gusti Putri. Apakah itu tidak berbahaya sekali, Gusti Putri? Bagaimana kalau nanti Tuan Wangsa Alemu tahu? Tuanmu sekarang ini sedang tidur pulas. Dan kukira, saat inilah saat yang paling tepat untuk membawa Nona Mesin keluar dari rumah ini. Sampai. Iya, Gusti Putri. Malam ini juga kau harus pergi menemui Ki Luwuk, ya. Kau kenalkan siapa Aki Luwuk itu? Aki Luwuk. Maksud Gusti Putri, Aki Luwuk yang rumahnya di desa Kancipuri. Iya, Aki Luwuk yang pekerjaannya membuat bata merah itu loh. Kalau tidak salah, setiap hari dia mengangkut bata merahnya ke desa Hambal untuk dijual. Oh iya. Kukira kita bisa minta bantuan Aki Luwuk untuk membawa Nona Mesin keluar dari desa Toyorungun ini. Mesin, ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu. Soal apa, Nyai? Duduklah. Agaknya malam ini juga kau harus segera meninggalkan rumah ini. Salah seorang tetanggaku yang bernama Jara Lalean telah berangkat ke kota Singasari. Dia bermaksud melaporkanmu pada pemerintah Kediri. Dan kemungkinan besar besok pagi prajurit-prajurit Kediri akan datang ke desa Toyorungun. Aku khawatir
Akhirnya mereka akan bisa menangkapmu di rumah ini, Mesin. Iya, kalau begitu, memang sebaiknya saya segera pergi, Nyai. Saya tidak ingin melibatkan anggota keluarga di rumah ini. Mesin, kau tidak perlu cemas. Aku sudah mengatur segala sesuatunya. Apa maksud Nyai? Aku tidak rela melihat nasib seorang wanita yang diburu dan dikejar-kejar. Aku pun sangat menyesalkan tindakan suamiku sendiri. Dia juga terlibat dalam usaha komplotan ini. Dia mengharapkan hadiah 200 ringgit dari pemerintah Kediri. Dia menjadi tergiur jumlah uang sebanyak itu. Karena itu, dia mau kerjasama dengan Jara Lalean untuk menyerahkanmu pada pemerintah Kediri. Maafkan suamiku. Maafkan dia, Mesin. Tidak apa-apa, Nyai. Ini memang sudah nasib saya. Saya sekarang sudah pasrah. Saya sudah biasa mengalami keadaan seperti ini. Saya serahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa, Nyai. Mesin, hatimu sungguh mulia. Aku malu sekali. Aku malu dan menyesal karena telah berbuat kasar padamu. Ternyata kau adalah seorang wanita yang berperasaan sangat halus dan berhati lembut. Sudahlah, Nyai. Kalau memang begitu, saya harus segera bersiap-siap. Tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Aku sudah menyuruh Sampit untuk menghubungi seseorang yang bisa membawamu keluar dari desa Toyarungun ini dengan aman. Oh ya, bagaimana dengan perutmu? Apakah masih suka mulas-mulas? Tidak, Nyai. Sekarang sudah agak enak. Tadi saya bisa terlelap sebentar. Mesin segera membenahi pakaiannya. Nyai Sepang membantu memasukkan pakaian itu ke dalam buntalan. Tak lama kemudian, Sampit datang untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Bagaimana, Sampit? Kau bisa menemui orang itu? Beres, Gusti Putri. Hamba bisa langsung ketemu dengan orangnya. Kebetulan sekali, malam ini Aki Luwuk mau mengantar Batam Merah ke desa hamba. Kapan dia akan berangkat? Sekarang juga, Gusti Putri. Aki Luwuk sudah menunggu di tugu batas desa Kancipura. Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang kau bisa berangkat, Mesin. Hati-hatilah di jalan ya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Saya tidak akan melupakan budi baik Nyai. Saya mohon diri, Nyai. Ya, Mesin. Pergilah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melindungi perjalananmu. Percayalah, Yang Maha Kuasa akan selalu memberkati umatnya yang tabah dan berhati mulia. Oh ya, ini ada sekedar bekal makanan untukmu di jalan nanti. Kau membutuhkan makanan di jalan. Dan ini, ya, ada sedikit uang. Terimalah. Kau bisa menggunakannya untuk keperluanmu di jalan nanti, Mesin. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Selamat tinggal, Nyai. Saya akan pergi. Ya. Berangkatlah, Mesin. Sampit akan mengantarkanmu sampai ke tugu batas desa Kancipura. Malam itu juga, Mesin dan Sampit pergi meninggalkan rumah Wangsa Alemu melalui jalan belakang. Nyai Sepang mengantarkan sampai ke pagar halaman. Setelah bayangan mereka lenyap di balik pohon-pohon, Nyai Sepang kembali masuk ke rumahnya.
Sementara itu, Sampit dan Mesin terus melangkah menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja mengambil jalan memutar, jalan yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tugu batas desa Kancipuri. Mereka segera melihat cahaya pelita yang dipasang di bagian belakang gerobak kuda. Dan mereka pun melangkah ke sana. Ayo Nona Mesin, ayo cepat. Itu gerobaknya. Iya, Paman Sampit. Wah, maaf Kiluk, kami agak terlambat. Iya, aku sudah hampir tidak sabar lagi menunggu. Hampir saja aku tinggal. Mana orangnya yang mau ikut pergi? Ini Kiluk, ini orangnya. Nah, Nona Mesin, naiklah ke atas gerobak. Baik, Paman. Iya, kau berbaring saja di situ ya. Sudah, tiduran saja di situ. Iya. Jangan bergerak-gerak. Sampit? Iya. Ayo, tolong bantu aku. Iya. Tubuhnya harus ditutupi dengan jerami kering ini. Aku khawatir nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan. Iya, baik Kiluk. Maaf, Nona Mesin. Iya. Sudah cukup. Kukira cukup aman. Oh iya Kiluk. Ini upahnya 10 kepeng dari Gusti Putri. Iya, terima kasih. Nah, aku berangkat Sampit. Kasihan sekali Nona Mesin. Mudah-mudahan saja dia selamat di jalan. Mana badannya sedang kurang sehat, mana hamil, jauh dari suami. Ya, dan sekarang masih harus kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit Kediri. Tapi, ya, begitulah isinya kehidupan. Mudah-mudahan saja Nona Mesin tabah menghadapi gelombang kehidupan yang ganas dan menyeramkan ini. Selamat jalan Nona Mesin. Selamat jalan. Bangunlah, kita istirahat dulu sebentar ya. Kau bisa minum-minum dulu. Kita sudah sampai di mana, Tuan? Oh, jangan panggil Tuan ya. Panggil saja aku Kilu. Kita sekarang sudah mulai masuk ke desa Kacapiniran. Apakah desa Hambal masih jauh? Ya, masih cukup jauh. Kita masih harus melewati 5 buah desa lagi. Desa Kacapiniran, Dewa Rame, Desa Kapila, Kertayasa, Kukap. Baru kita sampai di desa Hambal. Kalau perjalanan kita lancar, besok menjelang senja, kita akan memasuki desa Hambal. Kilu, apakah desa-desa itu tadi cukup aman, Ki? Kau tidak usah khawatir ya. Aku kenal baik daerah-daerah di sini ya. Dan aku dibayar Nyai Sepang bukan hanya untuk membawamu pergi ke desa Hambal, tapi juga untuk melindungimu di tengah jalan ya. Kalau begitu, terima kasih sekali atas pertolongan Kilu. Nyai Sepang sudah menceritakan semuanya perihal dirimu. Katanya kau bertengkar dengan suamimu. Katanya suamimu itu kejam. Iya, benar Kilu. Suami saya memang kejam. Karena itu, saya tidak betah tinggal bersamanya. Saya melarikan diri dari rumahnya sejak kemarin lusa. Apa kau mempunyai sanak famili di desa Hambal? Ada Kilu.
Saya mempunyai seorang sanak famili, walaupun sebenarnya sudah agak jauh. Lalu rencanamu kau mau tinggal di rumah sanak familimu itu? Ya, begitulah, Ki. Tapi bagaimana nanti saja, saya belum tahu pasti. Kau tidak mau minum-minum dulu? Tidak, Ki. Saya tidak begitu haus. Kalau begitu, kita teruskan saja perjalanan. Nanti kita bisa istirahat lagi untuk makan pagi di desa Kaca Piniran. Bagaimana bisa terjadi, Nyai? Celaka. Kita semua bisa celaka. Bukan soal 200 ringgit yang menjadi bagianku itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita berhadapan dengan pemerintah Kediri. Saya juga tidak tahu, Kang. Tiba-tiba saja tadi pagi, ketika saya menengok kamarnya, dia sudah tidak ada. Kau seharusnya membantu aku, Nyai. Kau harus menjaganya. Kau sendiri bagaimana, Kang? Kau sendiri tidur pulas. Aku kan juga ngantuk. Alah, sudahlah. Kita jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita cari jalan keluarnya, toh, Kang. Jalan keluar bagaimana? Ini persoalan gawat, Nyai. Si Mesin itu kan orang pelarian. Dia buruan pemerintah. Dan Ki Jaralalian sudah melaporkan hal ini pada pemerintah Kediri di Kota Singasari. Kalau sampai mereka nanti semua datang ke rumah kita ini dan tidak menemukan orang yang mereka cari, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita harus bertanggung jawab terhadap kelalaian kita ini. Ya, kita kan bisa membuat alasan, Kang. Membuat alasan? Yang kita hadapi ini pemerintah Kediri, Nyi, bukan perorangan. Sekarang ini aku sedang menghadapi suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan dagang palawija. Keadaan kita ini sedang gawat. Salah-salah kita semua bisa masuk penjara, Nyi. Apa, Kang? Penjara? Waduh, kita kan tidak salah apa-apa. Kita tidak mencuri. Kita tidak nyolong. Kita tidak melakukan penipuan. Kamu... Mengapa harus dipenjara? Ya, tapi kita bisa dituduh menyembunyikan seorang pelarian di rumah kita. Tuan! Tuan Wangsalamu! Ada prajurit-prajurit Kediri datang menuju kemari, Tuan. Apa kataku? Wangsalamu kelihatan sangat gugup. Dia menjadi kebingungan. Lari ke sana kemari seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu rombongan prajurit-prajurit Kediri yang langsung dipimpin oleh Mantri Segara Winotan dan Ki Jaralalayan sebagai penunjuk jalan sudah memasuki halaman rumahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh keluarga Wangsalamu? Dan bagaimana nasib Mesin dalam perjalanannya menuju desa Hambal? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.